Assalamualaikum Ustazah, saya Hani dari Jawa Timur. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika suami terminum ASI istrinya? Apakah jadi mahram sepersusuan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hani, terima kasih pertanyaannya. Beliau bertanya, apakah seorang suami yang terminum ASI istrinya tiba-tiba mereka jadi mahram sepersusuan atau tidak? Misalnya pemirsa, seorang istri memerah ASInya, breast pump, lalu meletakkan ASInya di dalam kulkas. Kemudian suaminya pulang, lalu kemudian buka kulkas, ada susu segar, dingin, kemudian diminumnya misalnya. Kemudian istrinya melihat, "Papa, itu ASIku," misalnya. Apakah tiba-tiba suaminya mengatakan, "Wah, istriku, engkau artinya jadi ibu persusuanku." Wah, apakah seperti ini atau bukan? Gitu ya. Nah, kita akan melihat dari syarat-syarat terjadinya mahram persusuan, ya. Jadi mahram persusuan itu tidak begitu saja terjadi hanya gara-gara diminum. Harus memenuhi 4 syarat ini dulu baru terjadi mahram persusuan. Pertama syaratnya bahwa ASI itu harus masuk ke dalam perut yang minum. Anggaplah bayi misalnya ya. Kalau sampai si bayi ini meminum sebentar kemudian dikeluarkan lagi atau cuma buat kumur-kumur misalnya, nah ini tidak terjadi kemahraman persusuan. Kemudian yang kedua, minum ASInya harus sampai kenyang. Nah, indikator kenyangnya ASI, bayi yang minum ASI biasanya bayinya tertidur gitu ya. Atau misalnya bayinya itu tidak mau minum ASInya lagi, dilepas begitu saja puting ibunya karena sudah sekian puluh menit dia meminum ASI ibunya. Atau indikator lain bahwa bayi itu kenyang dengan ASI ibunya, biasanya ibunya akan meletakkan di dadanya, lalu kemudian dia menepuk punggung bayinya dan bayinya serta-merta akan bersendawa. Nah, ini tanda bahwa si bayi sudah kenyang. Syarat yang ketiga, bahwa minum ASI sampai kenyangnya itu minimal 5 kali menurut pandangan para ulama. Mayoritas ulama fikih dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa kalau belum sampai 5 kali minumnya sampai kenyang, maka belum terjadi mahram persusuan. Misalnya, si pasien ini ada seorang ibu yang baru melahirkan bayinya yang pertama, lalu kemudian ASInya belum keluar, belum lancar. Biasanya memang seperti itu kalau bayi yang pertama ya. Di hari pertama bayi ini masih bisa menahan laparnya karena masih ada stok makanan di dalam tubuhnya. Hari kedua mungkin dia juga masih bisa menahan tidak minum ASI. Tapi kalau sampai pada hari ketiga ASI ibunya belum keluar juga, maka suster dan dokter pasti akan bertanya kepada si ibu, apakah boleh bayinya itu diberikan susu formula? Kenapa? Karena ASI dari ibunya belum keluar. Kalau misalnya si pasien ini, si ibu ini tidak mau menyusukan anaknya itu, memberikan anaknya itu susu formula, mungkin dia akan meminta ASI dari orang lain. Anggap saja misalnya ada suster yang kebetulan lagi jadi busui, jadi ibu menyusui, menawarkan pada si pasien ini, "Mau nggak Bu, putranya, bayinya saya susui, kebetulan saya juga sedang menyusui." Kalau misalnya si bayi ini disusui oleh susternya, pertama kenyang, kemudian 1 jam 2 jam kemudian minum lagi ASI dari susternya, kenyang 2 kali, ketiga kalinya nyusu lagi sama si suster, kemudian beberapa jam kemudian ASI dari ibu kandungnya keluar. Nah, di sini si bayi baru minum 3 kali dari ASI si suster. Maka menurut pandangan para ulama, mayoritas mengatakan bahwa belum terjadi kemahraman antara si bayi dengan si suster karena belum sampai 5 kali minum sampai kenyangnya. Jadi minimal harus 5 kali. Syarat yang terakhir, yang keempat adalah bahwa bayi yang disusui yang membuat kita menjadi mahram dengan dia adalah bayi yang usianya maksimal 2 tahun hijriah, bukan 32 tahun pemirsa. Jadi kalau misalnya suaminya tadi ya, apakah terjadi persusuan atau tidak karena meminum ASI istrinya, ini kalau misalnya dia memenuhi 4 syarat, terjadi saja, memang terjadi ya kemahraman persusuannya. Tapi kalau keempat-empatnya tidak dipenuhi semua, maka tidak terjadi kemahraman. Kita lihat ya, yang pertama masuk ke dalam perut. Ya memang si suami tadi meminumnya sih sampai masuk perut. Yang kedua sampai kenyang, kayaknya sih tidak sih pemirsa.
Soal orang yang dewasa minum ASI sih nggak akan kenyang juga gitu kan. Anggaplah misalnya kenyang. Yang ketiga, apakah 5 kali? Anggaplah misalnya 5 kali. Tapi syarat yang keempat nih yang tidak bisa dipenuhi. Bahwa suaminya bukanlah bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah. Usianya sudah melebihi 2 tahun. Sehingga syarat yang keempat tidak bisa dipenuhi. Maka kalau syarat yang keempat tidak terpenuhi, tidaklah terjadi hubungan kemahraman persusuan antara suami dan istri walaupun suaminya meminum ASI istrinya. Jadi jawabannya tidak ya, Mbak Hani. Baik, makasih tadi pertanyaannya.